Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, halo semuanya teman-teman. Kali ini bersama episode baru tentunya bersama saya Nisof Dan saya Sidik, dalam acara Suara Kebaikan. Wah. Jadi kita ada tagline-nya gitu sedikit. Oke. Apa Nah, tuh? mungkin teman-teman belum pada kenal nih sama bintang tamu kita pada kesempatan Betul kali sekali, ini. Ya, saya bukan bintang tamu sih ini. Apa lebih tuh? Binatang tamu. Aduh, Apa tuh? saya nggak bilang ya. Apa tuh? Apa ini Jadi tagline-nya? apa? tagline-nya adalah It's great to be great, But it's greater to be human. It's great to be greater. It's great to be great, but greater to be human. Oh, it's great to be great, but greater to be human. Wah, luar Artinya, biasa. Artinya, It's great. Bagus menjadi bagus, Ah. tapi lebih bagus menjadi manusia. Wah, luar biasa. Apa kita ganti host kali ya nih? cocok nih. Gak bisa, gue gak bisa nge-host bang. Terus Karena serius? suara gue gak bulat kan. Gak kayak Nisa tadi lagi ngomong kan cempreng banget. Pas tiba-tiba MC, iya teman-teman kembali. Itu kan Ya kan beda udah mode panggung kan. Iya, iya. Bener-bener panggung. Nah, boleh lanjut kenalin diri dulu. Halo teman-teman, Suara Kebaikan. Saya Bahru Alam. Hmm. Saya adalah seorang konten kreator. Luar biasa. Saya bergerak di bidang edukasi dan komedi. Edukasi bahasa dan komedi. Edukasi bahasa dan komedi. Betul sekali. Nah, kita ngobrol-ngobrol kali ya tentang karirnya Bang Bahrul. Dipanggilnya lu maunya apa sih, Bang? Mas. Jangan bang lah. Jangan kelas. Mas, Yang tua kan yang tuan kan ente. Oh, iya. Aduh, udah ente sama anu kan kita kulik-kulik dulu nih background pendidikannya. Boleh dong. Benar. Masa masih dikulik sih? Iya, kan? Satu pesantren kita. Kita satu pesantren ya. Pesantren. Karena gua nggak tahu dong depan kamera, Rul. Wah gimana kabarnya? Udah lama banget kita nggak ketemu ya. lucu banget lagi kalian berdua. Jadi kita harus pura-pura nggak kenal ya. Pura-pura nggak Biasanya kenal, gini iya. tuh gitu. Betul. Ceritain dulu dong. Nah, background pendidikannya. Dulu tuh Background sekolahnya di pendidikan, mana? Kita ketemu di mana sih dulu? Di pesantren. Luar biasa. Nama mau di-beep nggak? Apa kita promoin Di nih? aja, di aja. Kita salah satu pesantren di Banten. Editor tolong. Iya, editor ya. Tadi yang tadi. Yang tadi. Oh, kita pesantren di Banten. 10 terbaik kita nomor 9. Betul, nomor 9. 10 terbaik siapa tuh? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Oh, Kita nomor 9. Nomor Apa 9. 10 terbaik dari 10 pesantren? Enggak dong. Banyak kan pesantren. Iya. Ini dia nih. Langsung serang. Serang. Jadi masuk tuh 2007. 2007 masuk. 2007 masuk SMP. Pesantren. Oke. 6 tahun di situ di pesantren tuh 6 tahun, baru lulus langsung masuk UIN. Oh, langsung masuk UIN. Kuliah tuh 2013. Langsung masuk UIN, udah lulus dari UIN 2020. Nah, kenal dari maksudnya kita ngobrolin yang masa lalunya dulu deh. Masa Ini kan lalu. stand up comedy ini kan berkaitan dengan public speaking. Oh, Oke. Harus berani ngomong di depan banyak Ya, orang. ya. Harus berani ngomong pede ngapa-ngapain gitu kan, itu kan nggak Iya. gampang. Betul. Membentuk mental seperti itu. Emang di sana diajarin waktu sekolah dulu? Wah, ini benar mempromosikan pesantren gua sih sebenarnya. Ya, kayaknya semua pesantren Lu mau udah promosi pesantren sama yang ngajarin lu dong. ya, benar sih. Kita telepon kiai kita dulu nih, Iya. mau adlibs gitu kan. Masuk dong. Tolong ya kan. Gratis kok VKI diskon. Sebenarnya kan gua rasa semua pesantren modern tuh ngajarin itu kan. Ada Betul. muhadasah muhadoroh, Nah, public speaking. itu mungkin yang nggak banyak orang tahu ya. Betul, itu yang apa ya? Itu program unggulan pesantren sih sebenarnya. Betul. Sama yang mahal dari pesantren gua rasa adalah Bayarannya? bukan. Oh, kalau publik udah tahu ya. Iya, ternyata apa itu Bel? Iya. Yang mahal apa nih? Nah, tapi ini bisa disensor kan ya? Ini ada yang live nih, jangan nih, ada yang live, jangan ada yang. Gak bisa. Yang mahal Jadi apa? yang mahal dari pesantren itu adalah bi'ah. Bahasa Arab artinya lingkungan. Lingkungannya Lingkungan mahal. bahasanya, lingkungan bahasa, lingkungan agama itu yang membuat kenapa anak pesantren tuh bisa gitu belajar bahasa Arab kayak gitu. Itu sih. Itu analoginya mungkin sama kayak TKW, setahun Betul, aja dia di setahun. Arab udah pinter ya. Betul, udah pintar mau nggak mau. TKW gampang kalau ke Arab. Kalau ke Arab tersesat kan tinggal bilang ke orang Arab tuh. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Ditunjukkan Bukan jalan yang benar. Iya. Iya kan. Bahkan langsung
Sinetron mustaqim mungkin. Takutnya salah orang. Iya. Katanya dia psycho. Itu yang mahal dari pesantren adalah Hmm. biahnya. Terus juga tadi ada muhadharah muhadasa. Oh itu muadoro apa tuh? Banyak Muhadharah pelakon ya? itu ini pidato gitu. Oke. Seperti pidato, kita jadi satu orang maju ke depan kelas, terus kita berpidato di depan teman-teman kita. Oh luar biasa sih. Awalnya ya kalau kita udah berani di depan teman, awalnya kan teman dulu Betul. gitu. Kalau udah lama-lama kita bisa di depan orang lain. Pasti Dari lingkup dong. paling kecil ya. Iya betul, Betul. dari lingkup paling kecil. Jangan tiba-tiba langsung orasi gitu kan. Demam panggung. Iya 98 langsung turunin pemerintah kan. Jangan ya. Jadi pelan-pelan dulu, Pelan-pelan pelan-pelan dari dulu. teman-teman dulu, teman-teman udah Tapi biasanya dari orang sih dapat jabatan. ya. Biasa aja. Iya namanya juga bagi-bagi kue, kue. Bagi-bagi kue. Nah lanjut tadi ke pertanyaannya Mas Sidik ya. Ah. Apa sih yang melandasi awalnya tuh kayak pengen, gue pengen jadi stand up comedy Stand up? deh. Oke. Jadi kan tadi gue bilangnya content creator kan. Ya. Tapi awalnya itu emang berkarir di stand up. Stand up tuh 2015. Awalnya kenapa mau jadi stand up? Karena gue tuh sering ngatain orang dulu. Oh sering ejek, ngebully. Parah Iya, banget. ngatain Oh, iya, orang. oke, Korbannya nggak di situ? Gue komen di bawah. Banyak. Banyak. Yang mukanya Terus? ngumpul gitu. Mukanya apa? Mukanya ngumpul. Mukanya ngumpul apa? Ada yang mukanya nyatu gitu di tengah, Bang. Oh agak penuh ya. Iya seru sih kalau muka ngumpul. Iya kayak Jakarta gitu kan. Di tengah. Contoh muka ngumpul gitu. Editnya. Tolong cari muka ngumpul. Nah, jadi karena ngatain doang kan, dapat dosa doang tuh. Dapat dosa doang. Stand up, Nggak dapat dapet uang duit. juga. Iya benar. Makanya kalau gabung stand up dapat uang juga. Dapat uang juga. Betul. Sebenarnya dari gue masuk stand up karena idol gue bang, mentor hidup sekarang. Mentor hidup sekarang. Zawin Nur Ikram. Oh luar biasa. Zawin Nur Ah. Ikram. Mantap. Junior lu juga kan? Iya. Nextnya kayaknya kita undang Jawin deh. Tolong dong mau. Ya, semoga kosong ya waktunya. Iya. Luar biasa Jadi, sibuk ya. Gue 2014 di situ udah di Facebook tuh gue nulis Zawin jadi komika kapan nyusul ya gitu. Oh gitu. Gua udah 2014. Iya, gue masih ada screenshotannya nih. Oke. Anjay. Merinding loh. Bener nih. Terus 2000 gimana? kan 2013 malah. 2000. Zawin Ini jadi Zawin komik. jadi komika tahun berapa? 2012 dia kan. 2012. Zawin jadi komik kapan nyusul. Ternyata di 2015 gue udah jadi gitu. Tapi walaupun profesionalnya di 2017. Berarti 2 tahun tuh berproses ya. Berproses 2 tahun berproses baru dapat duit dari stand up gitu. Itu luar biasa sih. Alhamdulillah ya. Itu Awalnya namanya langsung ikut acara-acara gitu atau Enggak lah. Awalnya open mic biasa latihan. Open mic kan latihan. Hmm. Jadi latihan di depan teman-teman komunitas dulu. open mic lu Oh. pertama lucu nggak? Enggak lah. Enggak. Coba dong, boleh nggak? Biasanya orang kalau misalnya udah Enggak. naik nih, terus open mic pertamanya nggak lucu. Ketika dia udah itu jadi Jadi agak lucu, Oke. jadi agak Ya kan Iya. karena paham kan. Karena kan stand up kan ilmu praktek, Bang. Oke. Teorinya tuh 30%, 70%-nya kan praktek, public speaking-nya gitu. Oke. Materi pertama gua Ngomongin apa apa? ya? Materi nggak jelas. Materi pertama gua tuh nggak jelas kayak apa ya? Kayak Ada yang ketawa gak tapi? nggak ada. Serius? Gue tuh latihan orang ketawa. Gue dapet pertama kali ketawa tuh di open mic ke-25. Ke 25 baru dapat. Ke-25. Gue pengen tahu yang pertama sih. Nggak Karena tahu. gue ngelihat videonya Indra Frimawan, dia pas pertama tuh ngomong apa, ada saat dia pertama tuh nggak ada orang ketawa. Iya. Tapi pada saat dia sekarang kan namanya udah besar, dia ngomong sekarang kok jadi lucu ya gitu. Karena sosok, Bang. Karena sosok. Iya. Boleh tau nggak lu ngomong apa sih pas pertama? Gue lupa sih sebenarnya lebih tepatnya, tapi gue cuma main plesetan gitu awal-awal juga. Misalnya? Kayak maju terus satu. Kalau ke belakang salto gitu. Oh, Gitu. Iya kan? apa? Sekarang Orang hostnya yang orang itu ya. iya juga sih biar bagus ya. Kali aja kayak gitu ya. Nggak kayak gitu awalnya. Oh, Ya iya. namanya juga baru pertama kali kan. Baru pertama kali stand up masih bingung gitu. Pokoknya tuh ingat banget ke 25 baru pecah. Ke 25 baru pecah. 25. Itu pun karena ada tragedi gue bahas tentang mantan gue yang meninggal. Oh, Itu pecahnya gara-gara itu. Iya, Parah materi banget itu. derita orang ya diangkat-angkat Iya. ya. Kan Iya. dia nggak masalah dia. Iya, gimana mau protes? ini namanya ngebully yang dapat uang. Enggak juga. Enggak. Kalau diruntutin ya dia udah ngasih izin juga dibikin lucu. Oh gitu, udah jadiin Kita kan sebelum meninggal kan 40 hari sebelum meninggal kita tahu kita mau meninggal. Oh iya. Itu nggak lama beneran. Masa lu nggak tahu sih? Tahu kan? Tahu. Terus pas minta izin kayak
Enggak, bukan minta izin, Dia nggak dia punya ngasih firasat tahu. gitu loh. Dia ngasih tahu. Ntar kalau mau ini bahas aku aja gitu. Oh udah ngomong. Iya, Serius beneran. iya beneran bang. Gue setiap ada nonton komedi ngomong kayak nggak percaya deh. Ya udah terus. Kayak nggak percaya Komedi, deh. Beneran. komedi itu kan sebenarnya yang komedi itu punchline-nya doang. Oke. Setup-nya tuh harus serius, harus jujur. Harus relate ya. Iya, komedi yang pecah tuh komedi yang jujur. Ketika lu jujur itu yang Gue pecah. belum denger lagi. Tapi kalau yang boleh tahu pecah. apa sih isinya itu tentang apa? Apa Iya, yang kita mau itu? denger dong. Iya. Itu sebenarnya kisahnya panjang banget, kisahnya. Intinya lu bawain apa orang ngakak ya? Punchline Oh. apa tuh? Pertama banget ya, materi yang itu tuh pecah gitu kan. Gitu. Jadi gini, gue baru aja ditinggal meninggal sama pacar gue meninggal karena kanker ovarium. Kata nyokapnya sering makan KFC McD, makan mulu KFC McD, nggak bayar digebugin gitu. Matinya digebukin ya. Gitu. Pas kerja dong. Nah, terus akhirnya dikubur. Terus gue sampai sekarang tuh masih suka chatin dia, Walaupun BBM-in dia. Ya, ini materinya ya. Ah. Gue masih sering BBM-in dia, tapi dia nggak pernah bales. Akhirnya gue datang ke kuburannya, gue bersihin kuburannya, gue pasang wifi. itu tuh yang ngakak ya. Tetap nggak balas ternyata bang, tetap tetep nggak nggak balas. balas. Tapi dia datang ke mimpi gue, dia nanya password wifi. Itu dia. Pecah ya. Itu pecah, materi pertama gue yang pecah. Tapi lu dalam proses yang awalnya nggak pecah sampai jadi pecah, yang lu pelajarin apa? Ikhlas bang. Jelas kalau nggak diketahui. Jadi bukan jadi stand up itu kan masalah kejujuran. Nah, jadi kalau kata Charlie Chaplin nih, kalau lu ngelihat kehidupan itu dari close up, dari dekat, itu tuh tragedi. Tapi ketika lu pakai kamera yang wide, yang jauh, itu tuh sebuah komedi gitu. Oh wow. Itu yang gue belajar dari stand up komedi gitu. Editor tolong tulis. Artinya dengan komedi gue tuh bisa berdamai dengan masalah gue gitu. Dulu gue tuh waktu awal-awal mantan gue meninggal, gue nangis banget. Serius. Ya Healingnya berapa lama? Gue sejujurnya move on-nya 5 tahun tuh. 5 tahun. Enggak sampai dia bisa jadi materi. Oh, itu berapa lama? Itu 2 tahunan ya, setahun. Setahun aja udah bisa ya. Iya. Tapi move on-nya yang benar-benar ngelepasin tuh 5 tahun sebenarnya. Kayak gitu. Itu yang gue pelajari bang. Jadi sebelum dijadiin materi stand up tuh kita tuh harus ikhlas dulu gitu. Itu luar biasa sih. Iya, makanya itu. Jadi apa? Stand up komedian yang banyak pengalaman itu yang bakalan lebih lucu gitu ya. Iya lah, kita lihat kan stand up komedi yang sukses kan yang miskin kan. Itu juara ya. Yang awalnya miskin. Marcel Widianto susah, lucu. Naik. Karena banyak yang relate ya. Betul, relate. Ketika ngomongin Gayung Lopez. Betul, ya kan sabun tangan udah tipis banget ditempelin ke dinding. Iya, sampai diperjit-pijit. Nah, itu kan benar kan. Jadi komedi itu kan masalah relate. Relate ketika kita merasakan terus penonton merasakan kayak gitu. Oke. Iya, itu akhirnya kita bisa berdamai, gue juga berdamai dengan itu ya udah gitu. Mau enggak mau kan. Betul. Gitu sih. Itu salah satu pengalaman yang gue akhirnya komedi tuh kayak gini gitu, bukan sekedar lucu-lucuan, tapi masalah berdamai dengan diri sendiri. Itu luar biasa. Mantap sih ini. Gambaran gampangnya dari kata-kata Charlie Chaplin tuh yang tadi close up itu tragedi. Kita TK kan pasti pernah berak celana. Aduh, kayaknya nggak beda orang. Lu enggak ya? Enggak sih. Oke. Kayaknya lu doang. Sama gitu. Temennya ada yang berak celana tapi Ada. Temennya ada. Waktu TK lu katain dia nangis gak? Nangis. Pas reuni SMA ada dia, lu katain dia ketawa gak? Ketawa. Gue lihat dia nangis lagi. Pas reuni dia merasa kecil. Terus. Pas SMA kita katain malah ketawa kan. Betul. Itu bukti bahwa ngelihat dari terlalu dekat tuh tragedi, terlalu jauh juga komedi. Iya. Itu sih kuncinya bang. Itu kayak waktu nggak sih yang nyembuhin semua? Betul. Makanya gue sekarang kalau ada apapun tragedi, gue tuh selalu ini akan lucu. Nanti suatu saat akan lucu, walaupun saat ini kayaknya ngenes ya. Betul, walaupun kayak aduh iya lagi gitu. Tapi pada suatu saat akan menjadi materi stand up dan bisa menghasilkan uang gitu. Luar biasa. Sekarang, gitu. Bagi lu stand up komedi itu apa sih? Wah itu sih
the way of life sih sekarang. Serius? Religion ya. Religion itu yang gue tau the way of life. Gila pakai Isau ini ngamuk. Enggak, maksudnya bang. Lu dulu suka agama gak sih? Iya, gua tuh Islam the way of life. Lu juga kayak gitu. Sekarang bukan, saya gua nggak ngaku bahasa lagi. Inggris ya. Berubah dong. Baru tolong. Agama itu kan udah ada dalam diri kita. Iya dong. Terus? Agama itu udah ada dalam diri kita. Maksudnya cara gue komedi kenapa gue bilang way of life. Jadi ketika gue ngeliat sebuah tragedi, gue jadi akan biasa saja bang bahwa ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Luar biasa Iya kan nggak? pesantrennya keluar. Allah tidak akan memberikan hambanya ujian kalau dia tidak kuat gitu. Betul. Allah tahu nih kita dikasih ujian, ya kita tampung karena kita kuat. Akhirnya jadi komedi nantinya gitu. Betul. Kalau agama mah sudah melekat dalam diri kita. Idih. Takbir. Luar biasa. The way of life. Makanya itu gue bilang the way of life. Jadi point of view gue sekarang melihat kehidupan ya melalui kacamata komedi gitu. Everything you see in comedy. Iya. Jadi secara apapun ya pasti ada lucunya gitu. Pasti ada lucunya. Tapi itu bakat sih, maksudnya Enggak semua juga. orang, enggak semua orang yang ngelawak jadi lucu. Lu kok dari tarik tak sih? Oh iya. Dia biasa kayak kaget gitu. Itu kalau Iya. cewek kan begini. Apa tadi? Tarik kecap. Apa tadi? Cak dulu ya. Beda dong. Cak tuh motong gak sih? Enggak, apa tadi kata? Maksudnya enggak semua orang yang mengalami masalah hidup tuh bisa jadi lucu gitu masalahnya. Karena pada akhirnya gue percaya bahwa tidak bakat itu ada tapi tidak mempengaruhi. Oh ya? Iya, menurut gue ya bang. Gue tuh melihat kayak Ronaldo Messi aja. Ada yang born to play football, ada yang born trying to play football. Lu lebih suka yang mana? Gue trying orangnya. Gue emang tidak lucu secara lahiriah kan. Betul. Tapi gue dilatih, gue berlatih. Ada beda, ada teman gue namanya Mal Jupri, emang udah lucu bang dari lahir. Dari lahir ada yang udah Dari lahir udah langsung pakai nyokap. Itu lucu banget sih. Itu lagi kalau lucu ada rasa sih gue bingung. Ya ada yang dari kecil bocah ada kan? Ada sih. Ada yang dari kecil emang udah bisa main bola. Tapi kan Ada. Ronaldo kan latihan untuk main bola. Messi kan Messi lahir udah bisa main bola gitu, udah jago main bola. Gitu. Tapi lu percaya nggak bahwasanya bakat itu sangat menentukan dia ke depannya? Betul. Karena gue ngeliat dia juga lumayan berbakat. Iya. Betul. Jadi lumayan anak yang suka diundang untuk lomba. Betul sekali. Ya. Akhirnya guruku speak up. Ya. Gue nggak tahu kayak gini. Tawa baru ini. Ya gue mau nambahin, gue takut. Jadi Maaf. Terus. gue tuh ngikutin Zawin beneran ini bang, patternnya semuanya. Zawin beda kelas doang sih. Gue kan masuk SMK tuh. Zawin masuk LBM, language building kan. Gue masuk tuh. Apa sih sebutannya kalau gedung? Bagian bahasa gedung ada tuh, dia bagian bahasa gedung, gue ikutin bagian bahasa gedung. Oh ya? Dia bagian bahasa pusat, gue ngikutin bagian bahasa pusat. Oh, dari Terus, zaman sekolah. Iya. Tapi gue kalau misalnya lu mungkin bisa nanya-nanya guru-guru di Latansa ya. Lu tuh sama Zawin termasuk anak yang mungkin udah ini anak berbakat. Gitu. Iya. Ada karena ada beberapa orang juga yang minder untuk ngomong. Ada beberapa orang juga yang secara kemampuan bilingual ya, ngomongnya itu nggak yang yang berani gitu. Kasian Anissa diem aja nih, nggak paham. Karena nggak paham. Kalian satu circle. Emang Anissa nggak pesantren? Iya. Enggak, aku anak man sama MTS. Anak man. Anak siapa? Man kan. Ini yang suka kerudungnya pada lancip-lancip nih. Iya. Pada lancipan itu jelas. Kerudungnya pada lancip anak man. Ada tuh bang yang kerudungnya lancip. Segitiga gitu kan? Segitiga gitu. Kayak piramida tuh. Kayak piramida. Kerudungnya dibuka di Firaun. Iya panjang banget kan cepol kan? Iya. Gue emang yang pakai cepol panjang banget. Gue buka set aqua galon. Oh itu pencuri ya. Tapi emang bener bang. Setelah gue lihat arsip-arsip pesantren kita ya dikirimin sama anak salah satu Ustadz Syihab Sogir. Gue anaknya kan Ustadz tuh sekarang. Kirimin tuh video. Ternyata gue dulu jadi model di Latansa untuk muhadasa. Oh ya. Iya, sama Wilda. Bagian bahasanya siapa? Nama doanya gue bukan. Brother Siri. Gue panggilnya Ustadz Siri. Ustadz itu bahasa Arab ya. Iya, Artinya itu guru. Tapi kan kalau di sini kan, kayaknya gini banget. Cium kanan kiri. Kanan kiri. Tangannya masuk sini nih. Sampai kakinya dicium. Itu keponari nggak sih kalau yang tangan masukin itu?
Bisa sembuhin orang. Terus gitu bang sebenarnya. Dikirimin video. Iya dikirimin nih tuh. Ternyata emang gue dari dulu tuh udah mau belajar. Bakat tampilnya ada. Kalau gue runtut sekarang sih bakat kocaknya ada, tapi dari bokap gue tuh nurunnya. Oh gitu. Pasti biasanya kayak gini ada turunan tuh. Menurut gue tuh gue percaya. Iya percaya. Makanya kayaknya nanti cucu gue akan kocak sih. Akan kocak banget ya. Bapak. Lu harus nikah sama yang lucu juga sih lu sebetulnya. Jangan dong. Satu perempuan yang lucu. Gue tuh gak mau nikah sama artis bang. Oh ya. Kenapa? Standarnya terlalu tinggi. Oh. Karena kan gue mulai dari nol ya. Dari susah lah maksudnya. Sedangkan dia udah gaya hidupnya contoh segini nih. Terus gue gini. Gue kan harus ngikut. Gue gak bisa tuh ngepres dia kan. Nah menurut gue itu tantangan di lu sih. Ya, gue gak mau tantangan sih. Lebih gak mau tantangan, pemalas ya. Iya maksudnya bukan. Jadi gini maksudnya ketika gue stand up, gue konten itu kan freelance. Betul. Gak ada ya duit kadang gede kadang kecil gitu kan. Nah gue gak mau ketika gue gak ada, gue harus tetap ngikutin gayanya gitu. Betul. Susah aja. Skincare aja lu berapa? Lu skincare apa tuh? Aduh, sebut merek nih. Ya, Ship kan. Lumayan ya harganya. Ya pokoknya lumayan kan. Iya kan, maksudnya kalau sedia aja, masa orang non artis aja segitu, apalagi artis kan. Betul. Ya gitu kayak, itu mending beli makan gak sih gitu kalau gua bang. Beda lagi kalau misalnya emang omset lu udah di setara mereka dong. Betul, tapi kan gue bisa punya 4 kalau kayak gitu kan. Apa? Ya 1 tapi itu udah habisin yang pertama. Soalnya kita lagi poligami sih. Setuju bang. Iya. Gue monogami gue. Mono kan? Mono gue 1 aja cukup. Iya. Satu aja bikin pusing bang. Bikin 2, pusing. ya kan. Duitnya lo habisin ke yang pertama. Jadi jatuhnya kedua, ketiga, keempat udah nggak ada. Makanya cewek tuh prinsipnya gitu. Apa tuh prinsipnya? Habiskan uang cowokmu biar dia nggak ada uang lagi tuh buat jajanin cewek-cewek lain. Oh iya, uang cowok lu udah habis belum? Nanti besok ya lagi. Oh masih bisa habis. Maaf ya maaf. Ya gitu sih bang sebenarnya. Lo ada nggak cerita pesantren yang mungkin bisa lo angkat jadi materi stand up? Banyak bang. Udah pernah banyak banget ya. Sampai gue sebut nama temen-temen gue. Serius? Ada nih. Ini mau lucu, mau denger? Mau denger dong. Gope. Nggak ada nih. Uang transport berapa sih? Ada nih. Satu ya materi ya. Semoga masih lucu nih. Jadi kan pesantren lo ya? Pesantren. Jadi pesantren itu kan nggak boleh bawa handphone. Kita alat komunikasi aja cuma radio. Radio aja kita di Banten. Radio aja kita denger El Sinta. News and Talk. El Sinta. Saya siang tuh dengerin El Sinta. Lu bayangin kita pulang sholat asar balik ada news and ya kan El Sinta news and Talk kan. Set ngomong ada kecelakaan. Gue kasih voice on. El Sinta. News and Talk. Cocok banget lagi. Ada kecelakaan di Kebayoran. Kita di Banten lah banget gitu kan. Seru banget kan nggak peduli gitu. Itu kan akhirnya kita nggak boleh bawa HP karena kalau bawa HP kita bisa dibotak rambutnya. Iya nggak? Iya betul. Ya kan? Gitu iya di pesantren. Jadi tuh ada tuh temen gue waktu itu. Jadi namanya Wildan. Iya ini beneran bang kisahnya Wildan tuh. Tapi Mas kenal nggak Wildan? Kenal. Nanti kita angkat Wildan. Ini yang salah satu mentornya dia juga. Iya, Wildan itu bawa HP. Nah, kalau bawa HP itu nggak cuma dibotak, tapi dikumpulin teman-temannya, ya kan? Jadi gue dikumpulin tuh satu angkatan. Di bawah HP-nya tuh, ditaruh. Terus kata Ustadz, gue siapa yang punya iPhone? 5 teman gue maju. Weh, yang di rumah punya nggak usah, yang ini aja nih siapa kan? Gitu. Akhirnya dia sebut nama, Wildan maju. Wildan maju. Lihat ya. Kalau kalian bawa HP, HP-nya kalian saya hancurin, dihancurin depan mana? Lihat ya, iPhone kuat kan? Wah. Bikin iklan ya. Harusnya ngomong gitu sama pemerintah. Karena iPhone 16 nggak masuk nih. Kenapa ya? iPhone 16 ada yang mini gak? Jadi kayak gitu tuh materi pesantrennya. Ada sebenarnya lebih banyak lagi. Tapi jokes tadi unexpected banget ya. Aku udah serius-serius dengerin. Nah itu namanya komedi punchline. Punchline itu harus kita patah ya. Nah iya, jadi stand up itu kan kuncinya adalah setup dan punchline. Setup itu adalah sebuah asumsi yang kita tanam di penonton, punchline kita belokin. Kayak kehidupan gak sih? Kayak kehidupan ya. Iya, kita kan udah menaruh planning, ternyata nanti gitu belok. Tapi kan manusia yang baik adalah manusia yang bisa bisa sayang ya. Manusia yang bisa joget. Bisa beradaptasi. Gue kira TikTok kan. Oh gitu.
Aduh. Terus Kalau kunci moto hidup gue, the purpose of living is learning and growing. learning and growing. Learning and growing. Without learning, we're not growing. We cannot growing without learning. Gitu. Oke. Iya, jadi itu sih. Gua agak bingung tapi oke lah. Benar tapi kasih. Bener sih. Benar. Jadi itu maksudnya kita belajar terus untuk terus berkembang. Oh, luar biasa untuk sih terus itu. berkembang karena apalagi kalau kita manusia zaman sekarang kan cepet banget bang, apa aja beda satu hari beda tren guys. Beda tren. Nah kita kalau nggak bisa growing itu lambat gitu. Betul. Kalau dialirin nyambungin ke bola nih, suka bola? Nggak terlalu tapi oke. Tapi ada nih ya, pokoknya ada namanya Real Madrid. Nah. Ada Real Madrid ini dengan pelatih jago banget nih. Tapi di saat itu jago banget, tapi karena dia nggak berkembang sekarang, akhirnya kurang gitu. Oke. Padahal lu juga udah jago banget. Yang lain udah ada semua ya. Yang lain berkembang tapi nggak growing. gitu. Jadi tetap harus berkembang kayak gitu. Nah, kalau misalnya di lingkup stand up comedian tuh ada kayak sikut-sikutan gitu gak sih? Nggak ada sih kita. Namanya kan enaknya stand up comedy Indonesia nih, stand up Indo ya. Itu kita merangkul satu sama lain. Oh ya? Iya. Komunitasnya kuat ya? Kuat banget. Karena kita juga punya quality control yang oke gitu. Jadi ketika ada yang nggak bakal sikut-sikutan gitu. Kalau pun ambil-ambilan job ada, tapi ya kita tuh percaya bahwa rezeki nggak bakal ketukar kan. Nggak ketukar. Iya. Itu ketuanya siapa sih? Yang ketukar biasanya istri nggak sih? Istri yang tertukar. Wah, mas siapa sih namanya? Sinetron, nggak tahu. Enggak juga ada yang itu loh yang ipar adalah maut. Iya. Itu Mas Aris. Jadi nggak bakal ketukar. Nggak bakal ketukar. Namanya rezeki gitu kan, nggak bakal ketukar. Karena Pun lomba ini tak apa ya, kalau di stand up kan ada yang hidup dari lomba bang. ada yang hidup dari lomba. Jadi kalau lu belum profesional banget, belum diundang-undang untuk stand up, mereka hidup dari stand up, dari lomba. Lomba aja udah dapat duit. Udah, jadi lomba Kalau itu kalau menang biasanya yang paling kecil tuh sekarang juara 1 3 juta gitu, Oh, ya? juara 2 2 juta, juara 1 Ini lombanya apa? Antar komunitas atau apa? Enggak, jadi contoh kementerian apa bikin lomba gitu. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, itu yang datang, itu orang-orang itu aja yang emang nyari duit di lomba. Ada ya. Nah, mereka ganti-gantian juaranya karena mereka percaya bahwa bukan rezekinya. Belum rezekinya. Jadi gue pernah, ini dulu gue juga pejuang lomba bang, sebelum lomba. profesional. Jadi gue pernah menang lomba gara-gara yang waktu itu paling lucu di gue itu lagi stand up digangguin motor. Oh, suara motor. Iya, karena gue yakin itu bukan rezeki dia saat itu. Tapi di sisi lain gue juga pernah bukan rezeki gue, jadi ya udah gitu. Sama-sama ya. Kita ikhlas aja gitu. Kalau udah waktunya deh. Waktunya Kulu mahua atin. Keren banget. Iya bang. Ketika gue kan 2017 mulai naik nama gue tuh di stand up. Tapi di 2019 tuh titik tertinggi gue waktu itu. Titik tertinggi tahun berapa? 2019. Itu adalah momen apa kalau boleh tahu? Menang lomba di PIM. Oh, oke. Di PIM 3 bang gue. Di PIM 3. PIM 3 baru. Bukan, Street Gallery apa? PIM 1 ya? PIM 1 kedua ya? Iya, PIM 1 kedua. Pokoknya gue menang di PIM 3 sekarang lagi ada coklat Dubai itu enak banget. Keren banget ya. Agak jumping terus. Jadi gue menang lomba di situ. Menang lomba stand up. Gue stand up di tengah mall bang. Oh, gue bener-bener itu paling susah. Berapa orang? Pesertanya 20. Oke. Di situ gue ada lawan yang udah masuk TV lah. Ada. Gue juara 1, iya. Lu juara 1-nya? Juara 1 gue di situ, dapat hadiah 10 juta. Oh, lumayan. Itu hadiah terbesar saat itu ya. Kalau sekarang sih udah banyak, kayak Polri kan ngadain 50 juta. Iya, juara 1. Sekarang dulu waktu 19 tuh paling gede, paling bergengsi. Nah, di situ gue naik nama gue. Ini dari apa nih? Kalau yang di PIM ini? Kalau stand up itu kan dihitung dari LPM 1. LPM itu laugh per minute. Enggak, maksudnya yang ngadain dari mana? Dari PIM-nya. Oh, dari PIM. PIM. Itu adalah acara 4 tahunan sekali PIM. Ngadain lomba stand up. Gitu. Kriteria pemenangan dari LPM, terus delivery gitu, materi. Materi kan gue harus bahas PIM. Oke. Gue bahas PIM karena PIM itu kan bagi mahasiswa itu adalah mahal. Gue anak UIN, gue bilang semester gue aja 1 juta doang. Gue waktu masuk UIN ditahan satpam, gue gituin kan. Bang, Gojek depan aja gitu. Maksudnya gitu, gue tuh cerita jujur aja. Gue masuk semakin miskin semakin lucu ya. Gue masuk Uniqlo, kan ada bunyi-bunyinya tuh. Miskin gitu. Gue cerita itu doang, gue gitu.
Gue jujur aja, karena itu satu-satunya gue pernah ke PIM waktu itu. Itu pertama kali lo ke PIM juga? Gue tuh gak pernah ke mall, jarang. Serius? Maksudnya mall itu ya mall Tangerang aja. Iya. Lipo palingan kalau orang pesantren itu kan. Udah paling keren tuh. Terus? Saat gue udah mulai naik, di situ gue menang 3 lomba. Lomba PIM, terus ada lombanya Ketawa Club, sama lomba adalah pokoknya totalnya tuh 24 juta. Gue paling gede tuh pertama kali dalam sebulan. Habis itu gue ngebuka spesial show-nya Frimawan. Kalau lu nonton Frimawan, di situ dia punya spesial show namanya Pengakuan. Oke. Gue buka dia. Terus? Itu juga salah satu pencapaian komik, Bang. Oke. Jadi kalau lu stand up komedian, lu ngebuka stand up komedian senior, itu salah satu. Jadi opener gitu. Iya, salah satu pembuktian kalau lu tuh udah jadi komika gitu. Oke, udah dianggap lah ya. Iya, 2019, Bang. 2020 pandemi ya kan. Oh iya benar. Gimana habis tuh? Duit gue, Bang, habis. Kacau gitu kan, terus akhirnya habis duit lu ini bukan sama cewek kan? Bukan, Bang. Kan tadi sama cewek katanya. Bukan ya. Oke. Walaupun love language gue giving gift ya. Oh, giving gift ya. Aduh, pasti banyak yang daftar nih. Maksudnya ngasih sabun, ngasih gift. Aduh, ngasih merek. Merek lagi kan. Nah, 2020 gue hancur lah karir, kan gak ada stand up kan. Pandemi siapa yang mau stand up gitu. Ngapain saat itu? Di situ gue inget banget bokap gue bilang harus bisa beradaptasi. Itu basic basic kemampuan manusia harus dimiliki gitu. Bisa beradaptasi. Maksudnya makhluk dulu nih Nabi Adam turun ke bumi kan gak ada apa-apa, Bang. Yang cuma bisa beradaptasi kan. Betul. Iya itu. Akhirnya gue Bang, menarik ke belakang. Gue dulu SMK multimedia. Betul. Gue belajar ngedit lagi, Bang. Dari situ. Dari HP gue mulai ngedit, ngedit. Di situ gue akhirnya beraniin buka jasa editing. Oh, oke. Gue banting harga, gue nggak peduli waktu itu ya. Karena gue cuma ngincer teman-teman gue doang. 20.000, Bang, per editan. Per editan 20.000. Apa tuh, foto, video? Video apapun. Tapi yang enggak gila deh. Lo ngedit foto orang jelek jadi cakep gitu doang kali pakai Mas, itu AI. Ini alam beda. Ini alam. Gue 20.000, Bang. 20.000. Yang penting waktu itu poin gue adalah bisa bertahan itu sampai pandemi kelar. 20.000, alhamdulillah tuh gue tawaran temen gue, iya sehari 5. Oh, lumayan dong. Iya, lama-lama banyak banget tuh customer yang ngeselin, Bang. Iya, banyak kayak minta editin Harry Potter katanya. Dia jadi Harry Potter. Iya, jadi Harry Potter, kasih petir-petir dong. Wah, gimana kan gue pakai HP, Bang, edit. Iya, akhirnya gue editin kan. Saat gue editin, kata dia, "Apaan nih editannya sampah," katanya. Oh, oke. Kayak editan dia bilang gitu naik nada. Lah gue bilang, "Lah lu tahu enggak editan kenapa jelek?" Kenapa emang? Itu editannya Iya. Gue kesel banget, Bang. Ada yang minta ada harga, ada kualitas. Itu 20.000 kan. 20.000 lu berharap apa? Ada terus ada yang ini minta. Tapi ada nggak yang lu editin mukanya kayak pulu-pulu gitu? Gue nggak bisa ngedit itu. Enggak. Terus gue editin ada yang pernah ini minta ganti green screen. Gue kira green screen beneran, ternyata emang rumahnya hijau. Saya persalahannya kan. Dia bilang editin dong biar gue kayak di pantai-pantai. Nah masalahnya videonya itu ada bapaknya duduk, Bang, kumisan. Pas gue edit, buset dong, ke pantainya ada kumisnya gitu. Oh, berarti ada lumba-lumba. Animasinya agak random ya. Alhamdulillah gara-gara ngedit itu jalur gue kebuka lagi. Iya, gue bisa hidup sampai di titik. Pokoknya gue ngeditin salah satu konten kreator juga, namanya Arif Alfiansyah. Gue ngeditin dia, nggak lama di tongkrong, itu anak stand up juga. Di tongkrongan dia lagi ada Marcel Widianto. Oh, pas banget. Dilirik. Marcel nanya, "Lu ngedit?" "Iya." "Ngedit sama lu berapa?" Gue kasih murah dong. Saat itu udah bukan 20.000, 50.000. Udah naik. 50.000, Sel. Yaudah lu sama gue aja. Akhirnya gue kerja sama Marcel, Bang. Sempet 6 bulan. 6 bulan. Terus dia tuh night show sibuk. Gue juga jadi sibuk. Jadi sepi. Akhirnya gue cabut gitu. Oh, oke. Jadi tadinya buat pribadinya dia ya? Buat pribadinya dia. Terus lama-lama dia sibuk kan di Tonight Show tuh yang stand up kan. Udah akhirnya gak ada konten. Gue jadi cabut. Akhirnya cabut. Udah dari situ ternyata gue jadi ngeditin Panji. Jadi ngeditin Ardit. Karena dikenalin tuh dari Marcel itu banyak link ya. Alhamdulillah. Coba gue waktu itu masih idealis untuk stand up gitu. Iya, benar. Mungkin gue udah
Tapi karir stand up lo malah jadi terbuka gara-gara itu. Gara-gara itu. Jadi gara-gara dari edit gue ke konten, dari konten gue stand up gue tetap hidup. Betul. Kayak gitu. Tapi mulai stand up lagi kapan, tahun berapa? 2000 udah setelah new normal. New normal tuh 2022 ya berarti. Itu stand up di channel sendiri apa kayak udah ada panggung? Jadi gini, jadi kan kalau penyanyi itu punya album, ya enggak? 12 lagu jadi album. Nah, kalau di stand up itu targetnya adalah special show namanya. Special show itu stand up 1 jam. Sendiri tuh Sendiri. Nah, gua ini adalah komika nggak terkenal pertama yang bikin special show. Serius lu udah bikin special show? 2017 gua udah bikin, Bang. Penonton banyak? 200. Oh, lebih ke anak-anak nggak ada kerjaan ya? Itu apa karena gratis ya acara kita? Karena maaf. Sejujurnya, ini gue bisa bilang ya. Ini gue berani bilang gue lebih terkenal dari Zawin di UIN. Serius. Bayar berapa? 20.000? Enggak, maksudnya 20.000 2017 itu gede. Iya. Orang nggak mau beli nonton stand up. Lu kayak tempatnya apa segala macam itu prepare sendiri. Iya kan ada aula Kalau misalnya ya misalnya udah punya nama, berarti kan udah punya tim kan? Iya, gue waktu itu ya anak stand up UIN, Bang. Serius. Itu gua. Oke. Jadi itu gara-gara kan gua tuh satu temenan sama Jupri. Jupri ini Suci 7. Nah, gue ini ditolak Suci 7, Bang. Sempat mau masuk Suci 7 ternyata nggak masuk, nggak bisa. Terus Zawin bilang, "Udah bikin special show" gitu. Akhirnya gue itu adalah orang komika pertama yang gak terkenal yang bikin special show. Special show ini boleh gak sih lu bikin gitu tanpa izin ke komunitas misalnya? Boleh lah. Oh, boleh aja. Boleh, asal lu berani, pede. Ada yang minimum nggak yang nonton berapa? Nggak ada, 3 orang juga tetap yang penting materi sejam. Nggak apa-apa. Oke, gitu. Materi sejam gitu. Oh, kita dengerin kali materi sejam. Oke. Intinya gue nggak bisa kan lumayan ya daripada kanannya 20.000 itu 2017. Oh iya 20 lah ya sekarang. Naik goceng doang. Intinya 2017 itu gue bikin special show itu. Nah 2021 gue bikin special show juga. Kan 2000 yang itu 4 hari 4 hari gue bikinnya. Jadi yang 2017 itu penontonnya 200, tiketnya 20.000. Judulnya Ente Bahrul. Kan itu plesetan dari Ente Bahrul. Ya. Nah 2021 itu gue bikin dalam 1 bulan 4 kali show. Wah, luar biasa sih. Satu shownya sejam. Nama shownya tuh BCHRUL. Nama gue juga. Gue tuh selalu amazed sih sama anak stand up comedy tuh kayak bisa gitu loh bikin materi sejam. Ya nggak sih? Kalau orang kayak pidato kan gampang ya. Betul, pidato. Cari materi. Dan tidak harus lucu. Kalau tidak harus lucu, kalau stand up kan harus stand up tuh kadang semenit gak lucu tuh kita deg-degan, Bang. Deg-degan. Aduh, dapat nggak sih? Iya, tapi kalau lucu tambah mateng nih. Tambah seru. Jadi kayak gitu. Akhirnya 2021 gue bikin, itu penontonnya pokoknya di total 200 juga. Karena 4. Wah, luar biasa. Karena waktu itu nggak boleh ngumpul kan. Jadi gue bikinnya itu di kafe, nggak diam-diam juga di kafe, tapi gue pecah. Jadi yang nonton di hari pertama berapa, di hari kedua berapa, di hari ketiga. Pokoknya totalnya 200. Oke. Terus terakhir gue bikin di 2023 tahun lalu, namanya Smiling Teacher. Oke, karena lo emang fokusnya di bidang pendidikan. Betul, Smiling Teacher itu gue smiling itu senyum kan ya. Ini tuh gara-gara gue kalau di konten di YouTube tuh gue senyum mulu. Oh gitu. Padahal emang gigi gue tonggos Bang. Ya gue mau ngomong gitu gak enak dari tadi. Iya gue untung lo ngomong. Nah kita kan anak stand up udah. Iya bener. Gak lain apa aja. Iya itu gue Smiling Teacher. Smiling Teacher itu awalnya dari coki. Gue ngajarin coki bahasa Arab. Iya gue tahu itu. Itu dia dari bikin special show. Nah special show gue insya Allah tahun depan lagi. Wah kita harus nonton sih. Insya Allah tahun depan. Kira-kira tiketnya berapa tuh? 25 lah ya. Bisa jadi 20.000 kan? 27.500 gue bayar deh. Enggak, aneh banget ya Sidik masa masih minta 20.000 ya. Walaupun nongkrong di kafe dia yang baret ya pada. Aduh, aneh banget ya. Oke, pokoknya gue nonton, nanti gue bayarnya 10 orang. Intinya gue kasih sikis-sikisi aja. Pokoknya gue tuh ngebahas tentang ini sebelum gue nikah lah intinya. Betul. Jadi kayak penebusan dosa. Before 30. Karena bukan target sih, gue pengen dalam setelah 30 tuh harus ada nikah lah. Oh luar biasa. Gitu. Terakhir, Bahrul tuh pengen dikenal sebagai apa sih? Maksudnya ini apakah stand up comedian? Lu udah ngeliat visi misi 5-10 tahun ke depan tuh kerjaan ini yang bakal lu fokusin atau misalnya kayak
Ini buat saya Lu pengen dikenal sebagai apa sih? Oke, gue jawab Entire your agak-agak life ini ya. gitu. Gue agak-agak serius dikit ya. serius. Boleh. Kita kan udah closingan. Iya, nggak apa-apa. Baca. Gue megang love what you do what you love, Bang. Love what you do what you love. Jadi love what you do itu adalah hobi. Do what you love itu adalah kerjaan. Nah, kerjaan gue sekarang kan konten kreator. Betul. Dalam 5 tahun ke depan gue akan lihat diri gue ya, gue akan tetap hidup dari konten, tapi stand up gue menjadi idealis gue untuk gue bercerita gitu. Oke. Kayak gitu sih. The question is this what you love? Yes. This is love. Yes, sir. What I love ya, selagi gue berkembang dan belajar, Bang, itu yang gue suka. Itu luar biasa. Itu sih. Jadi itu kalau gue mau dikenal sebagai siapa, ya gue mau dikenal sebagai Bahrul Alam aja gitu. Bahrul Alam yang terus nggak berhenti aja sih. Nggak berhenti berkarir. Betul, berkarya. Work like Panji, live like Zawin. Itu pengennya lo. Work like Panji, live like Zawin. Ini disematkan di Twitter gue dari lama, Bang. Serius. 2021. Berkarya seperti Bang Panji, hidup seperti Bang Zawin. Oh, luar biasa. Ini topik paling serius ya, pembahasan paling serius sejauh 30 menit. Yang enak nggak ada yang serius katanya. Tapi kita harus bikin sesi kedua sih, ngobrolin tentang. Maaf ya, aku udah ada jadwal. Aku mau bahas tentang guru abis ini. Tentang guru. Nanti kita ngatur jadwal lagi ya. Gurunya sama kita lagi ya. Luar biasa. Thank you banget. Banyak banget nih pelajarannya juga, inspirasinya. Semoga orang-orang di luar sana tuh bisa berkaca bahwasannya kalau misalnya ada kemauan, di mana ada kesempatan, ambil sekecil-kecilnya. Where there is a will, there is a way. Ada di buku Sidu, Bang. Ada di buku Sidu di bawah. Ya, saya bacanya kecilnya lagi. Tapi tadi inspire banget sih. Yang mana? Kita harus ngelihat kejadian atau masalah hidup kita tuh dalam wide mode gitu loh. Jadi jangan lucu-lucuan. Not grieving too much, ya kan? Ya, betul. Luar apa biasa. kata kalau anak stand up? Apa tuh? 10 o'clock theory, apa? Iya, itu yang gue suka sih. Jadi iya. Itu salah satu yang gue sering nonton nih di YouTube. Mereka tuh punya kayak apa ya? Punya kayak standar prinsip kehidupan. Jadi apa namanya? 10 o'clock theory kalau nggak salah. 10 o'clock theory ya. Jadi setiap jam 10 pagi lu harus sudah baru riset lagi dari nol. Riset dari nol. Jangan, jadi kalau semalam lu lucu banget, lu harus lupain. Kalau lu semalam nggak lucu banget, lu harus lupain jam 10. Orang-orang pick me ini pasti ini pada nggak relate ya. Iya. Pick me kan pengennya disebut terus. Maaf ya, aku nggak pakai make up. Pada kembali. Jam 10 tuh kenapa sih? Karena ya udah biar lu biar riset lagi, biar nggak terlalu hype dengan ke pencapaian lu, biar lu punya pencapaian baru gitu. Artinya misalnya lu lucu banget nih malam itu, udah nggak apa-apa lu euforia sampai jam 10. Udah jam 10 udah riset dari nol. Enggak, jam tapi pun kalau misalnya nggak lucu, kan banyak orang yang nggak lucu nih. Aduh nggak deh, nggak mau lagi deh. Tapi jam 10 udah kayak udah lupain lagi aja. Bener-bener mulai dari dia. Terima kasih Sidik dan Anissa. Jadi klasik sendiri dia kayak capek deh. Terima kasih kepada Suara Kebaikan terbaik YouTube terbaik. Thank you, baru ketemu lagi nanti ya. Thank you. Gimana videonya? Seru kan? Kalau mau yang lebih seru lagi, boleh lihat video kita yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, sama di-komen juga. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau dapat merchandise kita, ini keren banget nih. Bisa belinya di link yang udah kita sediain di bawah ya. Karena sebagian penjualan dari merchandise ini untuk membantu adik-adik kita yang ada di rumah singgah Ruang Sejahtera Umat. Oke, thank you.